Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Arlina Bustanil dengan NIM J1A12032. Saya dari kelas F Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halluoleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Apa sih sebenarnya pendidikan kesehatan? Nah, pendidikan kesehatan ini merupakan upaya-upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan membutuhkan pemahaman yang mendalam karena melibatkan berbagai istilah dan konsep seperti perubahan perilaku dan proses pendidikan. Karena banyaknya masalah kesehatan di negara-negara berkembang, ada dua faktor pendekatan. Yang pertama itu aspek fisik dan menyangkut aspek non-perilaku dan aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Keduanya ini harus sejalan dalam memecahkan masalah kesehatan dan masing-masing memiliki kontribusi yang sama. Tujuan pendidikan kesehatan menurut Susilo, yang pertama itu tujuan kaitannya dengan batasan sehat. Menurut WHO, pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Seperti kita ketahui, bila perilaku tidak sesuai dengan prinsip kesehatan, maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan. Masalah ini harus benar-benar dikuasai oleh semua kader kesehatan di semua tingkat dan jajaran, sebab istilah sehat bukan sekedar apa yang terlihat oleh mata, yakni tampak badannya besar dan kekar. Mungkin saya sebenarnya ia menderita batin atau menderita gangguan jiwa yang menyebabkan ia tidak stabil tingkah laku dan sikapnya. Untuk mencapai sehat seperti definisi di atas, maka orang harus mengikuti berbagai latihan atau yang kedua itu mengubah perilaku kaitannya dengan budaya. Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya. Kebiasaan, adat istiadat atau nilai atau norma adalah kebudayaan. Mengubah kebiasaan apalagi adat kepercayaan yang telah menjadi norma atau nilai di suatu kelompok masyarakat tidak segampang itu untuk mengubahnya. Hal itu melalui proses yang sangat panjang karena kebudayaan adalah suatu sikap dan perilaku serta cara berpikir orang yang terjadinya melalui proses belajar. Sasaran pendidikan kesehatan menurut Susilo, yang pertama itu sasaran masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan. Kedua itu masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, dan remaja. Termasuk dalam kelompok khusus ini adalah kelompok pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama swasta maupun negeri. Yang ketiga itu sasaran individu dengan teknik pendidikan kesehatan individu. Sasaran pendidikan kesehatan menurut Mubarak dan Cahayatin, sasaran pendidikannya terbagi menjadi tiga itu sasaran primer. Sasaran ini langsung pada masyarakat berupa segala upaya pendidikan kesehatan. Yang kedua itu sasaran sekunder. Sasaran ditunjukkan pada tokoh masyarakat adat. Diharapkan kelompok ini pada umumnya akan memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga itu sasaran tersier. Sasaran ini ditunjukkan pada pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan dengan keputusan dari kelompok ini akan berdampak kepada perilaku kelompok. Sasaran sekunder yang kemudian pada kelompok primer. Metode pendidikan kesehatan menurut Nato Amejo. Metode pendidikan kesehatannya dibagi menjadi tiga, yaitu metode individual atau perorangan. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bimbingan dan wawancara. Kedua itu metode kelompok. Metode kelompok ini harus memperhatikan apakah kelompok tersebut besar atau kecil karena metodenya akan lain. Efektivitas metodenya pun akan tergantung pada besarnya sasaran pendidikan. Model pendidikan kesehatan menurut Nur Salam. Perawat sebagai pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mengkaji kekuatan dan dampak yang ditimbulkan oleh intervensi keperawatan terhadap perilaku subjek yang dapat memperkaya, memberikan informasi, dan melengkapi perilaku subjek yang diinginkan. Model pendidikan kesehatan yang dapat digunakan oleh perawat adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu model perilaku individu. Ada dua model yang sering digunakan untuk menjelaskan faktor penentu dari perilaku preventif, yaitu model nilai kesehatan dan model promosi. Model kesehatan ditunjukkan untuk promosi peningkatan perilaku sehat daripada mengulangi faktor penyebab. Model ini berfokus pada orientasi mencegah penyakit yang spesifik. Yang kedua itu model pemberdayaan masyarakat. Perubahan perilaku yang terjadi pada individu belum membawa dampak yang berarti pada perubahan perilaku di masyarakat, sehingga perawat perlu membantu individu dan keluarga yang telah berubah perilakunya yang ditampilkan pada komunitas. Fokus proses pemberdayaan masyarakat adalah komunikasi, informasi, dan pendidikan kesehatan. Prinsip-prinsip pendidikan kesehatan menurut Mubarak dan Cayatin. Prinsip-prinsip pendidikan kesehatan yang pertama itu belajar mengajar, berfokus pada klien. Pendidikan klien adalah hubungan klien yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik. Yang kedua itu belajar mengajar bersifat menyeluruh. Artinya dalam memberikan pendidikan kesehatan harus bertimbangkan klien secara kesehatan, tidak hanya berfokus pada muatan spesifik saja. Yang ketiga itu belajar mengajar negosiasi, di mana petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Yang keempat itu belajar mengajar yang interaktif, di mana proses belajar mengajar adalah suatu proses yang dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien. Yang kelima itu pertimbangan usia dalam pendidikan kesehatan untuk menumbuh kembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran, sehingga perlu dipertimbangkan usia klien dan hubungan dengan proses belajar mengajar. Media pendidikan kesehatan menurut Nur Salam. Pendidikan kesehatan adalah saluran komunikasi yang dipakai untuk mengirimkan pesan kesehatan. Media dibagi menjadi tiga, yaitu cetak, elektronik, dan media papan. Yang pertama itu media cetak, booklet, untuk menyampaikan pesan dalam bentuk pesan, tulisan maupun gambar, biasanya sesama masyarakat yang bisa membaca. Leaflet, penyampaian pesan melalui lembar yang dilipat, biasanya berisi gambar atau tulisan atau biasanya kedua-duanya. Selebaran seperti leaflet tetapi tidak berbentuk lipatan. Yang keempat itu lembar balik, informasi kesehatan yang berbentuk lembar balik dan berbentuk buku, biasanya berisi gambar, di baliknya berisi pesan kalimat berisi informasi berkaitan dengan gambar tersebut. Yang kelima itu rubrik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah mengenai hal yang berkaitan dengan hal kesehatan. Yang keenam itu poster, berbentuk media cetak berisi pesan-pesan kesehatan, biasanya ditempel di tembok-tembok tempat umum dan kendaraan umum. Yang ketujuh itu foto, yang mengungkapkan masalah informasi kesehatan. Kedua itu media elektronik. Pertama, televisi dalam bentuk ceramah di TV, sinetron, sandiwara, dan forum diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Kedua itu radio, biasa dalam bentuk ceramah radio, spot radio, obrolan tanya jawab, dan lain sebagainya. Video atau VCD. Slide juga dapat digunakan sebagai sarana informasi. Film strip juga bisa digunakan menyampaikan pesan kesehatan. Hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan bagian dari promosi kesehatan, menjelaskan disiplin ilmu yang saling mendukung untuk kepentingan promosi kesehatan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, diantaranya teori psikologi perilaku, teori belajar mengajar, penyuluhan, ilmu komunikasi, dan sebagainya. Ini merupakan tindak lain guna memperlancar dan membuat lebih efisien di dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagai bagian dari pendidikan kesehatan. Itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai konsep dasar pendidikan kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.